Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Amma ba'du. Sahabat sekalian, kita lanjutkan manajemen cinta yang keenam. Cinta sebagaimana fitrahnya merupakan anugerah, dan cinta juga musibah ketika kita tidak mampu mengelolanya. Memahami dan menghargai. Salah satu tips bahagia dan langgeng yakni bagaimana mampu memahami serta menghargai perasaan pasangan. Lelaki umumnya lebih didominasi faktor akal atau logika ketimbang perasaan. Sebaliknya wanita lebih kuat perasaannya. Kita akan bahas kisah cinta, rahasia kepala dan ekor ikan terungkap setelah 50 tahun dalam cinta pasangan kakek nenek. Ulang tahun perak pernikahan. Saya mendengar cerita ini dari renungan siaran radio. Cerita tentang kepala dan ekor ikan ini mungkin dalam berbagai versinya berbeda-beda. Saya mendapatkannya yang mungkin kurang lebih puluhan tahun silam. Beberapa poin saya ingat. Pentingnya dialog dan komunikasi dalam cerita ini. Rahasia kepala ikan dan ekor ikan dalam cinta pasangan kakek nenek terungkap di ultah perak pernikahan mereka. Mereka merayakan berdua saja di tempat yang istimewa. Biasanya juga tidak pernah dirayakan. Di 50 tahun pernikahan ini spesial bagi mereka. Mereka rayakan tanpa anak cucu mereka karena tinggal di kota berbeda yang jauh. Mereka sering memesan dan masak ikan laut spesial khas istimewa kesukaan mereka berdua. Seperti biasanya, ikan selalu dipotong 3 bagian. Istrinya selalu menyodorkan ekor ikan untuk suaminya. Sebaliknya, kakek sebagai suami menyodorkan kepala ikan untuk istrinya tercinta. Begitulah kebiasaan itu mereka lalui selama 50 tahun, tidak berubah. Setelah menikmati menu spesial dilanjutkan dengan berbincang santai. Ngobrol banyak hal tentang perjalanan hidup mereka, tentang anak-anaknya, tentang cucunya dan hal lainnya. Lalu istrinya dengan manja bertanya, "Mas, maaf ya, boleh nggak aku mau jujur tentang rahasia yang selama ini aku tutupi?" kata nenek. "Rahasia apa?" kata kakek setengah heran. "Tapi jangan marah ya." Terlihat mata nenek mulai berkaca-kaca. Sebenarnya berat disampaikan.
Enggak, apa sih? Kata kakek singkat. Mas, sebenarnya terputus oleh isakan nenek, tidak dilanjutkan kata-katanya. Enggak apa-apa, kakek menenangkan, merayu nenek. Mereka berangkulan sambil nenek masih tetap menangis dan minta maaf. Maaf mas. Ya gak apa-apa. Ada apa sih? Kakek penasaran. Maaf mas. Sebenarnya aku pengen sekali menikmati ekor ikan yang menjadi kegemaranku dari tanganmu. Tapi mas selalu menyodorkan kepala ikan kepadaku. Tapi aku ikhlas. Yang paling kusukai untukmu. Sambil nenek tetap menangis. Tiba-tiba kakek ikut menangis dan mendekap erat istri tercinta. Ya Allah, astagfirullah. Maafkan aku, Dik ya. Aku kira aku memberikan yang terbaik untukmu. Kakek tercekat sejenak. Dik, tahu nggak? Sejak kecil aku selalu pesan kepada ibuku agar kepalanya ikan untukku sebagai idolaku. Dan sejak menikah aku relakan itu untukmu. Semakin erat dekapan mereka, disertai derai air mata di antara keduanya. Perasaan cinta yang dialami setiap jiwa manusia memang sebuah misteri. Sebagaimana fenomena ruh atau jiwa. Mengorbankan kesenangan dirinya untuk kesenangan pasangannya. Tak dikira ternyata bisa terjadi sebaliknya, menyiksa. Karena itu perlu komunikasi dan berterus terang. Jika ada yang dirasa janggal. Tentu dengan komunikasi yang baik untuk memupuk cinta. Kalau saja seandainya nenek atau kakek mau berterus terang sejak awal, pasti tidak terjadi bahwa mereka berkeinginan memberikan yang terbaik, ternyata sebaliknya. Kakek yang sebenarnya sangat mengidolakan kepala ikan, tetapi itu ia selalu sodorkan kepada istrinya. Nenek yang begitu menyukai ekor ikan, selalu ia sodorkan ke suaminya tanpa pernah bertanya apa kesukaan suami. Begitu kuatnya pengaruh cinta, sehingga kadang dapat menghilangkan kontrol emosi dan keseimbangan rasio, sehingga tidak mampu bersikap objektif. Sungguh, kejujuran adalah penting dalam komunikasi. Semestinya masing-masing pasutri saling menjaga perasaan agar di antara keduanya saling menyayangi dan terhindar dari perasaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ashiruhunna bil ma'rufin fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan bergaulah dengan mereka secara baik,
Kemudian apabila kamu membenci mereka, bersabarlah. Karena mungkin kamu membenci sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. An-Nisa ayat 19. Itulah perlunya manajemen cinta, sehingga cinta menjadi indah dan bermakna. Jangan malu mengutarakan sesuatu yang tidak disukai, dan jangan enggan untuk menyampaikan sesuatu yang dicintai secara jujur. Tidak semua hal yang kita pandang baik itu dipandang baik oleh yang lain. Berterus teranglah dan berkomunikasilah dengan sebaik mungkin. Semoga bermanfaat. Alafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.